Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tentunya pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang istimewa, kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita sudah melewati 5 hari dan hari ini adalah hari yang terakhir, hari yang ke-6. Kita boleh mengikuti ibadah Pekan Doa Rumah Sakit Advent Bandung. Tentunya kita semua merasa sudah diberkati oleh Tuhan. Untuk apa yang kita dengar, kita semua boleh dikuatkan. Saya secara pribadi ketika belajar ini, saya pun dikuatkan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Kita sudah pelajari mulai dari hari pertama bahwa Tuhan senang ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mengeluh, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sementara buat, dan Tuhan akan lakukan untuk kita, syukur kepada Tuhan. Dan itu akan memberikan kebahagiaan, kedamaian, sukacita dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga sudah belajar pada hari kedua bahwa hidup saleh, hidup jujur ini sangat penting. Ada begitu banyak orang berpikir bahwa untuk hidup jujur ini tidak mungkin, susah untuk jadi kaya kalau jujur. Tapi sesungguhnya Tuhan sangat senang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dan janji berkat Tuhan itu pasti Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan hari yang ketiga yaitu doa perantaraan. Sangat penting bagi kita untuk melakukan doa perantaraan. Bahwa Tuhan senang, Tuhan bangga melihat saudara dan saya memiliki hubungan yang selalu datang kepada Tuhan dan mendoakan orang lain di dalam doa kita. Baik pagi, petang, atau kapan saja dan di mana saja. Kemudian hari yang keempat bahwa Tuhan senang ketika kita menderita, ketika kita menghadapi masalah tantangan hidup. Kita berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam judul di hari keempat itu, menyenangkan Tuhan melalui penderitaan. Ketika kita setia kepada Tuhan dalam penderitaan, Tuhan sangat senang. Dan hari kelima, berpikir positif. Tuhan senang kalau kita tidak menuduh, mempersalahkan orang lain. Tidak mempersalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Tetapi dengan rendah hati, kita akan saling memaafkan dan menegur, mendoakan satu dengan yang lain. Bukan mempersalahkan, bahkan mempersalahkan Tuhan atas sesuatu yang terjadi. Dan pada hari yang ke-6 yaitu memenangkan jiwa. Tuhan senang ketika kita memenangkan jiwa untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, berbicara tentang jiwa, sesungguhnya dari mana jiwa itu datang? Ini sangat penting untuk kita renungkan, dari mana jiwa itu datang. Tentunya jiwa itu datang dari hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau secara fisik, jiwa itu lahir ketika ada terjadi hubungan intim suami dan istri. Jiwa itu adalah hasil hubungan intim. Jiwa itu adalah hasil hubungan intim. Yang berikut adalah apa yang terjadi ketika wanita itu melahirkan. Tentunya rasa sakit, menderita. Ya. Sebelum jiwa itu lahir, bayi itu lahir, ada rasa sakit, ada penderitaan di sana. Jadi jiwa lahir melalui proses kesakitan dan penderitaan. Secara rohani juga demikian. Bahwa jiwa itu lahir setelah kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan dan mengalami kesakitan dan penderitaan. Itu normalnya. Wanita normal melahirkan normal, ini yang terjadi. Setelah ada hubungan intim, lalu disertai dengan proses melahirkan yang sakit dan penuh penderitaan, lahirlah bayi itu. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Jiwa itu lahir dimulai dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup tinggal dengan Tuhan.
Dan tentunya sebagaimana yang kita sudah pelajari beberapa hari ini, sebagaimana Ayub mengalami begitu banyak tantangan. Dan pada hari ini kita akan lihat hasil dari penderitaan itu, bahwa dia disembuhkan. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang ada di sekitar itu, keluarganya, sahabat-sahabatnya dikuatkan. Mereka semua melihat betapa baik Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa, pengasih, penyayang, panjang sabar. Tuhan sementara mengendalikan segala sesuatu. Melalui kehidupan Ayub, melalui penderitaan yang Ayub alami, ada banyak orang pada akhirnya mengenal Tuhan. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, seorang prajurit Roma menusuk perut Yesus. Dan apa yang terjadi? Yang keluar di sana adalah air dan darah. Artinya, setelah peristiwa Golgota, lahirlah suatu umat yang percaya kepada Yesus dan mengakuinya melalui baptisan yang diselamkan. Setelah Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, perutnya ditusuk, keluar air dan darah. Dan melalui peristiwa Golgota itu, muncullah, lahirlah jiwa atau umat yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, mengakui Yesus melalui baptisan yang diselamkan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Dia akan menghasilkan jiwa yang banyak. Itu dimulai dari proses tinggal di dalam Yesus. Memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, menderita untuk Yesus. Dan itulah yang akan terjadi, jiwa-jiwa yang akan dihasilkan. Ada banyak orang yang akan mengenal Allah. Bukan mengenal organisasi saja, tetapi mengenal Allah, pengasih, penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang telah memberkati, ya, Allah yang telah memberikan kehidupan, Allah yang telah memegari kita dengan pagar tembok perlindungan yang luar biasa supaya kita sehat, supaya kita kuat dan menikmati kehidupan ini. Bahkan ketika kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada kita. Itulah Allah, Allah yang kita sembah. Allah Maha Baik, pengasih dan penyayang. Melalui kesembuhan Ayub, banyak orang akhirnya datang dan memuji Tuhan. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 11. Inilah yang terjadi ketika Ayub sembuh. Ayub dipulihkan, menghasilkan jiwa. Setelah penderitaan Ayub, jiwa datang kepada Tuhan. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, kenalannya mungkin ketika dalam penderitaan Ayub, menghina Ayub atau meninggalkan Ayub. Tetapi pada akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang mengizinkan Ayub menderita dan Tuhan yang telah membuat Ayub sembuh, mengembalikan semua berkat kepada Ayub. Anak-anak dikembalikan, harta kekayaan diberikan, kesehatan diberikan. Dan melalui semuanya itu ada banyak orang yang memuji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak orang akhirnya mengenal Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa lembaga ini didirikan? Kenapa rumah sakit ini didirikan? Supaya banyak orang mengenal Tuhan. Ketika orang datang ke lembaga ini, ke rumah sakit Advent ini, disembuhkan bukan untuk menceritakan siapa dokter yang ada di sana, siapa perawat yang ada di sana, bagaimana mereka, bukan hanya itu. Tetapi yang terutama adalah siapa Tuhan yang mereka sembah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang ajaib, yang memberikan kesembuhan. Di rumah sakit Advent Bandung ada Allah, ada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kesembuhan kepada setiap pasien yang datang. Karena setiap dokter, setiap perawat yang ada di sana mengandalkan Tuhan.
Itulah yang terjadi. Dan orang akan mengenal Tuhan melalui rumah sakit Advent ini. Amin, saudara-saudara. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, sebenarnya dalam pemahaman saya bahwa tujuan Tuhan memperkenalkan Ayub kepada iblis supaya Tuhan menuntun iblis atau menjangkau iblis melalui kehidupan Ayub. Melalui kisah Ayub ini kita dapat mengetahui bahwa meskipun Ayub walaupun iblis telah dikeluarkan dari surga, namun Tuhan terus melakukan atau upaya untuk supaya iblis itu bertobat. Melalui peristiwa Ayub ini, kita tahu bahwa masih ada kesempatan untuk iblis bertobat. Dia masih datang bertemu dengan anak-anak Allah. Artinya Tuhan melihat ada upaya yang boleh dibuat supaya iblis memiliki pertobatan. Karena kita tahu bersama bahwa pintu kasihan ditutup ketika peristiwa Golgota untuk iblis. Dan peristiwa Ayub ini membuat kita mengerti bahwa masih ada kesempatan. Dan melalui peristiwa Ayub Tuhan sementara mengajarkan bahwa manusia yang tinggal di dunia yang jahat, manusia yang tinggal di dunia yang penuh dosa ini, dapat setia, dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada iblis yang telah meninggalkan surga, yang telah memberontak dan menuduh Tuhan tidak adil dan peraturan Tuhan itu tidak dapat dilakukan. Kenapa saya katakan ini? Di dalam Ayub 1 ayat 8 kita sudah pelajari waktu yang lalu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Artinya Tuhan yang datang kepada iblis, memperkenalkan Ayub kepada iblis. Dan itu terjadi dua kali di pasal 1 dan pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang sangat takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan yang perkenalkan. Jadi Tuhan sementara juga menjangkau iblis melalui kehidupan Ayub. Supaya iblis sadar bahwa tuduhan-tuduhannya itu tidak benar. Tuduhan-tuduhan iblis kepada Tuhan bahwa hukum Tuhan itu tidak dapat dituruti, Tuhan itu semena-mena, dipatahkan melalui kehidupan Ayub. Itulah sebabnya saya katakan di waktu yang lalu, bahwa surga tegang ketika iblis sementara menghancurkan kehidupan Ayub melalui harta hilang, kesehatannya hilang. Surga tegang. Apakah Ayub akan setia kepada Tuhan? Karena tuduhan iblis kepada Tuhan bahwa hukum Tuhan tidak dapat dituruti, bahwa manusia itu sama seperti dia, hanya mengasihi harta, mengasihi pemberian Tuhan, bukan mengasihi Tuhan itu sendiri. Dan melalui kehidupan Ayub, Tuhan sementara berkata kepada iblis bahwa meskipun Ayub tinggal di dunia yang jahat, manusia memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan. Bahkan saya yakin bahwa sebelum iblis pun dikeluarkan dari surga, sudah ada upaya yang Tuhan buat untuk menyadarkan iblis. Karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu bahwa iblis sementara berusaha, sementara memikirkan bagaimana caranya untuk dia mendapatkan posisi yang tinggi. Sudah ada upaya sampai pada akhirnya tidak bisa dibiarkan lagi. Karena sudah ada sepertiga malaikat surga yang dihasut. Kalau ini dibiarkan, ini akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya Tuhan keluarkan dia dari surga. Namun kasih Tuhan itu luar biasa. Dia terus menjangkau supaya ada pertobatan. Supaya ada pertobatan. Namun sangat disayangkan, sampai pada peristiwa Golgota, iblis pun tidak bertobat. Namun kita lihat di sini bahwa ada keluarga Ayub, ada saudara, ada kenalan Ayub yang ketika Ayub dipulihkan melalui penderitaan Ayub, mereka dikuatkan, mereka mengenal Allah. Itulah sebabnya
Mengapa saya yakin akan hal ini? Karena itulah yang Tuhan juga lakukan kepada Hananya, Misael, dan Asaria. Ketika Tuhan menjangkau Nebukadnezar, Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam dapur api. Misael, Asaria, Hananya tidak mengetahui hal itu. Tetapi Tuhan sementara mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam dapur api. Karena tujuan Tuhan adalah supaya Nebukadnezar itu boleh memiliki pertobatan. Dan benar ini yang terjadi. Di dalam Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan. Ini kata Nebukadnezar. Berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dapur api, Hananya, Misael, dan Asaria mengalami seharusnya dibakar di dapur api, akan mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar? Dia melihat anak Allah ada berjalan bersama mereka. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Lihat, inilah yang Tuhan senang. Dalam dapur api itu, pada akhirnya membuat Nebukadnezar mengakui ada Allah yang maha tinggi. Dia katakan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudaraku yang kekasih, sering ujian, masalah, tantangan, penderitaan Tuhan izinkan kepada kita. Itu terjadi kepada kita walaupun kita setia kepada Tuhan. Karena mungkin saja Tuhan sementara menjangkau saudara kita, teman kita, sahabat kita, kenalan kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka memuliakan Tuhan, mengenal Allah melalui kesetiaan kita dalam dapur api penderitaan. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 119. Bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa anak Allah? Bagaimana? Jawabannya adalah orang-orang Ibrani yang ditawan itu, yang memegang jabatan kepercayaan di Babel dalam kehidupan dan tabiat, telah menyatakan kebenaran di hadapannya. Raja mengerti tentang siapa anak Allah itu melalui kehidupan pemuda Ibrani yang percaya dan setia kepada Tuhan. Ketika ditanya alasan dari iman mereka, maka mereka telah memberikannya tanpa keraguan-raguan. Dengan jelas dan sederhana mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan demikian mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang. Dan dalam bentuk orang keempat di tengah-tengah api itu, sang raja mengenal anak Allah. Kembali ditekankan saudara, bahwa bagaimana orang lain boleh mengenal Tuhan. Bisa melalui kehidupan yang baik, yang kemakmuran, melalui kekayaan. Orang juga bisa mengenal Tuhan melalui apa yang kita miliki. Tetapi dalam hal ini, melalui penderitaan, orang juga pada akhirnya dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ketika dalam penderitaan, di dalam dapur api, kita setia kepada Tuhan. Kita tidak menyangkal Dia. Ada banyak orang yang akan dimenangkan kepada Tuhan. Ketika kita tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan yang lain, akan banyak orang mengenal akan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang kepada setiap orang, kepada saudara dan saya yang setia kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan, meskipun menghadapi dapur api, meskipun menghadapi ujian yang berat, sakit, penyakit. Itulah yang Tuhan rindukan. Yohanes 4 ayat yang ke-34,
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah makanan Yesus. Artinya hal yang utama, hal yang wajib yang Dia lakukan. Menyenangkan Bapa di surga melalui membawa orang datang mengenal Bapa di surga. Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Kalau itu yang Yesus inginkan, kalau itu adalah makanan Yesus, betapa itu juga penting untuk kita. Menjadi makanan kita, yaitu memperkenalkan saudara kita, memperkenalkan tetangga kita, memperkenalkan orang-orang di sekitar kita. Siapa Allah yang kita sembah. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Allah yang pengasih dan penyayang. Ia telah rela datang ke dunia ini, mati untuk saudara dan saya. Hanya satu, untuk memperkenalkan Bapa di surga adalah Allah yang pengasih dan penyayang. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Itulah sebabnya Dia menciptakan kita. Dan tujuannya menciptakan kita supaya Dia dapat membagikan kasih-Nya kepada kita dan merindukan kita untuk mengasihi Dia. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Rasul Paulus ketika dia mengenal Allah, dia tahu siapa Tuhan. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menghasilkan jiwa. Mati adalah keuntungan. Karena hanya sesaat penantian dalam kematian, Yesus datang akan dibangkitkan. Tetapi Rasul Paulus katakan, tetapi kalaupun masih diizinkan hidup di atas dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya percaya ini pun menjadi bagian kita semua. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya sehat, saya kuat, maka saya itu berarti bagi saya adalah bekerja menghasilkan buah. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, membawa jiwa-jiwa mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, yang harus kita sembah. Allah pengasih dan penyayang. Itulah tujuan hidup kita. Setelah kita mengenal Dia, kita membawa orang lain untuk mengenal juga Dia sebagai Allah pengasih dan penyayang. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Kita dalam pertandingan, kita bukan penonton, kita dalam pertandingan. Penontonnya adalah malaikat surga. Menyaksikan apa yang sementara kita lakukan. Di dalam pertandingan kita harus serius. Kalaupun jatuh, bangun. Bangkit, semangat lagi. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah melalui Yesus Kristus telah memenangkan pertandingan itu dan memberikan jaminan untuk kita menang. Untuk kita menang dalam pertandingan ini. Untuk kita bisa meraih mahkota kehidupan itu. Mahkota abadi. Kalau untuk mendapatkan piala dunia, bola kaki, para pejuang atau timnas berjuang mati-matian untuk mendapatkan piala itu. Apalagi saudara dan saya sementara dalam perjuangan mendapatkan mahkota yang abadi. Kita tahu siapa yang kita percaya. Allah yang kita sembah tidak membiarkan kita sendiri dalam perjuangan ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti kepada Hananya, Misael dan Asaria. Dia ada di tengah-tengah api. Dan kita dikuatkan, kita dibebaskan. Itulah sebabnya pada pekan ini saya dan kita semua telah dituntun untuk kembali ke altar. Kembali ke altar. Apa yang harus kita buat di altar? Kita sadari siapa kita dan siapa Tuhan. Kembali ke altar. Kita senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Untuk itu, berapakah di antara kita yang pada
hari ini mendengarkan suara Tuhan. Pada hari-hari yang sebelumnya juga telah mendengarkan firman ini. Untuk bertekad mau menyenangkan Tuhan. Panggilan untuk saudara dan saya adalah senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Saya senang karena ada seorang penulis lagu. Dia buat lagu tentang menyenangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Kerinduan dan tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini di akhir khotbah saya, istri saya akan mendampingi saya untuk menyanyikan lagu menyenangkan Tuhan. Jana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kiranya kita bisa memiliki kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan Tuhan.
menyenangkan Tuhan. Karena dengan menyenangkan Tuhan, itu akan kembali menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Maha Besar Bapa yang bertahta di surga, tolonglah kami yang lemah dan tidak berdaya ini dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa jika kami di luar Engkau. Itulah sebabnya kami mau sambut dan terima panggilan Tuhan untuk tinggal bersama Tuhan, sehingga kami boleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Kami memiliki karakter Yesus dan kami menyenangkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tinggal di dunia yang penuh dosa ini. Kami tinggal di sekitar orang-orang yang jahat. Kami tahu bahwa dunia ini sangat jahat, semakin jahat menuju pada akhirnya. Itulah sebabnya kami datang kepadamu mohon pertolongan Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang sering menyakiti hatimu. Ampuni kami yang sering melukai hatimu. Biarlah kasih sayang Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus melayakkan kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, iya dan amin, pasti terjadi dalam hidup kami. Ketika kami selalu berserah kepada Tuhan, ketika kami setia di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah pengalaman Ayub yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini boleh memberikan kekuatan rohani bagi kami, bahwa kami sementara diperhatikan oleh surga. Apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan diperhatikan oleh surga. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup sebagaimana Engkau telah hidup di atas dunia ini, telah memberikan teladan kepada kami. Kami pun akan memiliki karakter Yesus. Tuhan, diberkatilah Rumah Sakit Advent Bandung ini. Tuhan tahu rencana-rencana lembaga Tuhan ini untuk kedepannya. Tuhan berkati di dalam setiap upaya untuk memperkenalkan Tuhan kepada setiap orang yang ada di Bandung ini, di Indonesia bahkan di luar negeri. Biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan melalui Rumah Sakit Tuhan ini. Biarlah banyak orang yang boleh dimenangkan kepada Tuhan. Diberkatilah para pemimpin, direksi maupun yayasan, staf dan semua karyawan. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Kedamaian, kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka Tuhan karuniakan kepada mereka. Sehingga di dalam pelayanan mereka di lembaga ini, mereka akan lakukan yang terbaik dan mereka akan lakukan untuk Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Banyak orang akan mengenal Tuhan melalui cara hidup dari seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Kami percaya bahwa setiap pasien yang Tuhan telah tuntun untuk dirawat di rumah sakit ini diberkati oleh Tuhan, disertai, diberikan kesembuhan, dan oleh semuanya itu nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam persiapan menyambut Sabat Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga kami juga boleh menikmati Sabat Tuhan dengan sukacita, menikmati hari kudus Tuhan, dan kami boleh merasakan berkat-berkat yang indah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.